dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, tercurah pula kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun yang saya hormati, yang saya muliakan, serta yang saya cintai, para alimil ulama, para kiai, para hujjah, para asatidz, dan para tokoh masyarakat serta para aparatur pemerintah yang dalam hal ini mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul hajah, keluarga besar calon mempelai pria dan keluarga besar calon mempelai wanita, serta yang saya hormati pula kedua mempelai pasangan, baik calon mempelai pria maupun wanita. Sedikit yang akan saya sampaikan. Ketika Allah berkata, Allah berfirman, tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali manusia itu berpasang-pasangan. Dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang mana hendak tujuan dari Allah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sakinah, mawaddah, warahmah tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Ketika kita ingin menggapai sebuah hubungan yang erat, sebuah hubungan yang harmonis, sampai-sampai mencapai tingkatan sakinah, mawaddah, warahmah, yang dalam rumah tangganya sakinah selalu dibaluti dengan ketenangan, mawaddah dalam rumah tangganya dibaluti dengan rasa sayang, warahmah dan dalam rumah tangganya dibaluti dengan rasa cintanya. Itu semua tidak mudah. Maka ketika kita mengharapkan itu semua, kuncinya adalah lihat bagaimana contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang mendiri keluarga berhasil, tidak pernah berantem, tidak pernah ribut, bahkan selalu dibaluti dengan sakinah, mawaddah, warahmah, adalah keluarganya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagaimana ketika Nabi mendiri rumah tangganya, ketika Nabi mendiri keluarganya, maka tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad mendiri keluarganya, Nabi Muhammad mendiri anak istrinya, Nabi Muhammad mendiri rumah tangganya dengan ajaran-ajaran Islam, dengan ajaran-ajarannya Allah, dengan ajaran-ajaran agama. Maka bagi kita semua yang sudah menikah, ketika rumah tangganya banyak masalah, ketika rumah tangganya banyak berantem, ketika rumah tangganya banyak kesulitan, maka larinya ke Allah, kembali ke Allah, maka tuntut ilmu-ilmu Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di rumah tangga. Maka patutlah kita semuanya menjadi orang yang alim, orang yang pandai dalam hal agama. Karena orang yang pandai dalam hal agama, dia pasti akan menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika disebutkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa oleh Nabi, ketika Nabi Muhammad menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah mantunya Nabi, sekaligus sahabatnya Nabi, sekaligus sepupunya Nabi, dan dinasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada 3 perkara nasihat dari Nabi, yang mana ini 3 perkara ini menjadi ciri-ciri bagi orang yang alim, orang yang alim tentang agama. Maka orang yang alim tentang agama tidak akan menemui masalah, tidak akan terus berantem dalam rumah tangganya, tidak akan kesulitan dalam rumah tangganya, karena orang yang alim memiliki 3 sifat dan 3 ciri. Apa 3 cirinya ini? Walil alimi salasu alamatin. 3 ciri bagi orang-orang yang alim. Maka yang pertama, kata Nabi, nasihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah sidqul kalami. Apa sidqul kalami? Sidqul kalami adalah benar ucapannya, omongannya benar, bisa dipegang,
Maka kalau orang rumah tangganya mau baik, jangan ada dusta di antara kita. Omongannya harus benar. Ya antara istri dengan suami ngomongnya benar. Antara suami ke istri ngomongnya benar. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena sumber masalah rumah tangga awalnya dari bohong. Dari bohong muncullah permasalahan rumah tangga. Dari bohong muncullah permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Dari bohong istri jadi marah. Dari bohong suami jadi marah. Dan dari bohong suami jadi nggak mau pulang ke rumah. Dari bohong. Makanya kalau kita rumah tangga mau awet, mau langgeng, mau sakinah, mau mawaddah, warahmah, yang pertama kata Nabi, tanamkan di dalam diri baik istri maupun suami, sidqul kalami, selalu berkata yang benar-benar. Jangan berkata yang salah, jangan berkata yang dusta, karena itu menimbulkan masalah yang buruk akibatnya bagi keluarga kita. Maka dari itu, nasihat pula bagi kita semua. Nasihat bagi kita semua. Yuk sama-sama perbaiki lisan kita, perbaiki omongan kita. Kalau kita mau awet, mau sakinah, mau mawaddah, mau warahmah, kita ngomong kudu benar, kita ngomong kudu baik. Makanya dalam sunnah Nabi mencontohkan antara suami dan istri itu kudu-kudu sering ngerayu. Waduh ibu, meskipun uban udah banyak, meskipun kulit sudah keriput, tapi kecantikan tidak pernah luntur dari para ibu. Masya Allah, ibu-ibu melayang kalau kayak begitu. Masya Allah. Jadi berkata yang baik-baik, kata ibu juga. Masya Allah bapak, meskipun bapak gantengnya kurang dikit, meskipun bapak bukan orang yang kaya, tapi cintaku padamu tidak akan berkurang seperti harta yang terus berkurang. Masya Allah. Kalau ngomongnya begitu terus, kalau ngomongnya baik terus, sama laki, sama bini ngomongnya baik, keluarganya aman, keluarganya nyaman. Ini yang pertama kata Nabi, nasihat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wajtinabul harami. Apa wajtinabul harami? Wajtinabul harami adalah ngejauhin perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kalau rumah tangga mau awet, rumah tangga mau benar, rumah tangga mau sakinah, mau mawaddah, mau warahmah, yuk jauhin yang haram-haram. Yuk tinggalin yang haram-haram. Apa yang haram-haram? Yang haram-haram Masya Allah banyak perkara yang haram. Jika sudah berumah tangga, jangan sekali-kali berkomunikasi kepada lawan jenis yang melebihi batas, karena itu sudah haram. Karena bisa dari komunikasi menimbulkan masalah di dalam rumah tangganya, dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dari komunikasi rumah tangga pecah, dari komunikasi rumah tangga hancur. Maka ketika sudah berumah tangga, atur dan batasi komunikasi pergaulan antar lawan jenis, karena itu perbuatan yang haram. Dan kalau mau rumah tangganya mau sakinah, mau mawaddah, mau warahmah, terapkan ajaran-ajaran Islam di dalam rumah tangganya. Islam melarang perempuan membuka auratnya. Islam melarang perempuan terlihat rambutnya. Maka kalau rumah tangganya mau sakinah, mau mawaddah, mau warahmah, ajarkan ke istri untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah larang. Ajarkan ke istri untuk melakukan perintah-perintah dari Allah. Sholat, sholat, lakinya sholat, bininya sholat. Aduh, rumah tangga, lakinya nggak doa, bininya pun nggak doa. Amin, amin. Karena ada sebuah kisah ketika Nabi selesai sholat, Insya Allah istrinya Nabi, begitu Nabi selesai sholat, Nabi dicium, dan Nabi pun mencium istrinya.
Salat berjamaah sama istrinya. Nabi ngedoa, istrinya nggak aminin. Masya Allah, adem bos gitu mah. Maka kalau mau adem, yuk sama-sama jauhin yang haram-haram. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Wattawadu'i. Apa wattawadu'i? Keduanya harus masing-masing tawadu. Ini nasihat bukan cuma buat laki-laki, tapi ini nasihat buat laki-laki dan perempuan. Karena kalau dalam rumah tangga masing-masing sudah tidak tawadu, sudah tidak rendah hati, maka yang ada dalam rumah tangganya adalah keegoisan yang meliputi amarah. Setiap kali permasalahan dikit, permasalahan kecil, karena hatinya egois, nggak tawadu. Hatinya rendah hati, nggak ada yang mau ngalah satu sama lain. Yang istrinya kekeh, lakinya pun kekeh, nggak ada yang tawadu. Akhirnya apa? Berantem. Akhirnya ribut, diam-diaman, tidur ke belakang-belakangan. Ya Allah, lakinya dikasih jatah 3 hari. Kenapa? Akibat keegoisan. Maka dari itu tanamkan 3 perkara ini. Yang pertama, sidqul kalami, perkataan yang baik. Yang kedua, jauhkan yang haram-haram, wajtinabul haram. Dan yang ketiga adalah tawadu. Maka kalau sudah seperti itu, Allah akan mewujudkan sebuah impian kita. Berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, kita berusaha untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan lagi-lagi itu semua sakinah, mawaddah, warahmah bukan digapai dengan uang yang banyak. Karena banyak orang-orang kaya yang ketika di luar uang dia banyak dan di rumah piring banyak yang terbang. Banyak orang-orang yang kaya di luar duitnya banyak, di rumah berantem sama bini. Maka sakinah, mawaddah, warahmah bukan diperoleh dari uang, bukan diperoleh oleh rumah yang besar, bukan diperoleh oleh mobil yang mewah, melainkan adalah berkat ilmu agama yang diterapkan di dalam rumah tangga. Nah dari itu yuk sama-sama kita berubah, yuk sama-sama kita perbaiki. Yang belum nikah ini menjadi pelajaran, dan yang sudah nikah sama-sama perbaiki. Agar apa? Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah tangganya sudah sakinah, mawaddah, warahmah, maka akan Allah turunkan ke dalam rumahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi sehingga dia tidak akan kekurangan rezeki. Dan Allah akan berikan apa? Maghfirah, ampunan bagi dosa-dosanya. Keberkahan Allah dapat, rahmah dari Allah kita dapat, dan insya Allah rezeki kita nggak takut kekurangan, dan kita pun mendapat ampunan dari Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kru AP, para ulama, keluarga besar Adu Cimaja, Bapak oleh satu kekayaan soal surat ini dilaporkan atas kekurangan pokok pertama, kata bahasa sarang sudut kamuna atau sarang tinakana soal surat ini menikmati dengan kami di semangat.